Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan dan waktu luang, yang mana itu semua kita gunakan untuk berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang besar adalah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menghadiri majelis ilmu. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Hanya hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya menuntut ilmu, senang bermajelis ilmu. Maka kita syukuri nikmat tersebut karena sebuah nikmat akan senantiasa bertahan tatkala disyukuri. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat ketika disyukuri dia akan menetap, bahkan akan bertambah, dan tatkala dia dikufuri, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, disia-siakan, bahkan kenikmatan tersebut digunakan untuk menjadi musuh Allah, na'udzubillah min dzalik, maka nikmat tersebut akan hilang. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah kita, seseorang yang telah menyampaikan risalah Allah kepada kita dengan penuh perjuangan, pengorbanan, yang mana beliau diuji untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan ujian yang sangat besar. Karena memang beliau adalah manusia yang paling mulia, dan ujian akan lebih besar ketika seorang tersebut lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyaddul bala'i al-anbiya tsumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi-nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali mendapati ujian-ujian. Bahkan sebelum menjadi nabi pun sudah diuji. Bahkan sebelum balik pun sudah diuji. Bahkan ketika di rahim ibunya sudah diuji. Diuji kehilangan ayahnya ketika umur 6 bulan di kandungan. Kemudian ketika berumur 6 tahun ditinggal oleh ibunya di dalam sebuah safar bersama ibunya dan kakeknya, yang mana beliau melihat langsung bagaimana ibunya meninggal. Kemudian 2 tahun kemudian kakeknya meninggal, kekasih-kekasihnya pada meninggal semua. Kemudian ketika beliau mulai berdakwah, diganggu tidak hanya verbal tetapi juga fisiknya, bahkan keluarganya pun diganggu, anak-anaknya diceraikan. Banyak sekali ujian-ujian yang beliau terima. Beliau diusir dari kota Makkah, beliau berusaha untuk mencari tempat perlindungan menuju kota Taif, ternyata ditolak, sampai beliau bingung lagi untuk masuk ke kota Makkah, dan berurutan ujian-ujian yang lainnya, yang mana itu semua menggambarkan kepada kita semua betapa besarnya perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga jangan sampai kita melupakan itu semua. Karena terkadang ketika kita lupa dengan pengorbanan seseorang, kita menjadi malas untuk mempelajari tentang kisah hidupnya. Dan seorang yang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia akan senantiasa mencari tahu tentang serba-serbi tentang beliau. Dan salah satu ikhtiar yang kita lakukan selama setiap pagi hari 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah mudah-mudahan salah satu dari bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita mempelajari sabda beliau, memahami sabda Nabi kita Muhammad SAW melalui jalur para ulama kita, yang mana semoga ini semua adalah salah satu bentuk kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena salah satu ibadah yang banyak orang lalai adalah ibadah cinta kepada Rasulullah SAW.
ibadah cinta kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Tetapi cintanya betul atau tidak? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, apa ikhtiar yang telah kita lakukan? Maka kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar cinta? Kalau memang benar-benar cinta, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mengamalkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, menyebarkan sunnahnya? Atau kita hanya ngomong saja? Atau kita hanya mengaku saja? Ya. Dan semua orang mampu untuk mengaku, mengklaim bahwasanya dirinya cinta. Tetapi sedikit di antara mereka yang jujur di dalam klaimnya tersebut. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad SAW melalui kitab-kitab para ulama yang mana mereka telah menyusun hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga salah satu bentuk cinta adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih sekarang hari Jumat ya. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'aktsiru 'alayya as-salata fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Hari Jumat adalah hari yang paling spesial, momen mingguan yang semestinya dijadikan oleh kaum muslimin sebagai momen yang spesial. Hari yang paling utama dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat di dalamnya. Ya. Karena apa? Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Karena salawat kalian akan dinampakkan kepadaku. Ya. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Insyaallah kajian pada hari ini insyaallah tidak lama ya. Ini kajian tentang hadis yang selanjutnya di dalam kitab Al-Jami' dari bab Al-Birri was-Silah, dan kita sudah sampai di hadis yang ke-7. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang adab bertetangga, yang mana dua hadis ya kita sudah membahasnya. Hadis yang pertama pada pertemuan yang kemarin adalah tentang keutamaan kita berbuat baik pada tetangga, dan hadis yang selanjutnya adalah tentang buruknya bermaksiat yang berkaitan tentang tetangga. Yang disebutkan di dalam hadis adalah berzina ya. Besarnya perlakuan zina atau perilaku perzinahan dengan tetangga. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas tentang orang tua ya. Padahal bab tentang orang tua kita sudah membahas. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau menukilkan lagi sebuah hadis yang berbicara tentang orang tua. Bab ma jaa fi anna at-tasabbuba ila syatmil walidain minal kaba'ir. Kita akan membahas tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya sebuah perbuatan yang menyebabkan orang tua kita dihina ya, itu termasuk daripada al-kaba'ir, termasuk dari kabirah atau dosa besar. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan yang bisa menyebabkan orang tua kita dicerca, dihina, dimaki-maki ya. Yang mana kita melakukan wasilah tersebut itu adalah termasuk daripada al-kaba'ir ya. Karena sebagaimana kaidah di dalam ilmu usulil fiqih, al-wasailu laha ahkamu al-maqasid ya. Jadi wasilah-wasilah itu memiliki hukum al-maqasid ya. Hukum al-maqasid, ketika maksud yang tersampaikan itu adalah haram, maka wasilah kepadanya itu juga haram. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayh." Termasuk dari dosa-dosa besar adalah ketika seorang laki-laki atau ketika seseorang menghina orang tuanya. Qila, kemudian para sahabat bertanya,
Wa hal yasubbu ar-rajul walidayh? Apakah mungkin ya Rasulullah seorang itu memaki orang tuanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah." Iya, bisa jadi seorang memaki orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan dia memaki orang tua orang lain, sehingga orang lain tersebut memaki orang tuanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini melalui Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, ya, ditulis di dalam kitab Al-Adab bab la yasubbu ar-rajul walidayh, dan juga Al-Imam Muslim dari jalan Sa'ad ibn Ibrahim dari Humaid ibn Abdurrahman dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini menjelaskan bahwasanya salah satu bentuk dosa besar adalah tatkala kita melakukan sesuatu yang bisa menjadi wasilah untuk dicercanya, untuk dihinanya, untuk dimaki-makinya orang tua kita. Salah satunya adalah tatkala salah seorang di antara kita memaki orang tua orang lain, ya, kemudian orang lain tersebut akan memaki orang tuanya. Ya. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk kabirah, sebagai bentuk dosa besar. Padahal dia hanya melakukan wasilah wasilahnya saja. Maka ketika seseorang dia memaki langsung orang tuanya, maka dosanya akan lebih besar dan lebih parah dan lebih fatal, ya. Bahkan dia termasuk daripada al-uquq, daripada kedurhakaan, yang mana kita tahu semua dosa kedurhakaan sangat besar, ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama Thalathun harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka dari surga. Ya. Yang pertama adalah al-'aq, ya, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang mana salah satu bentuk kedurhakaan adalah dia mencela orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah mudminul khamr, orang yang suka minum khamr, ya. Yang kecanduan minum khamr. Kemudian yang ketiga adalah ad-dayuth, ya. Seorang kepala keluarga yang tidak ada rasa marah ketika kemaksiatan terjadi di dalam rumah tangganya. Tidak ada ghirah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarganya. Salah satunya adalah al-'aq, orang yang durhaka, ya. Orang yang durhaka dia tidak akan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Maka orang ketika telah dilarang dari masuk surga, maka masuk mana lagi kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita melakukan sebuah perilaku yang menjadi wasilah untuk dicercanya, dimakinya, dihinanya orang tua kita. Ya. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mereka hidup di bawah adab yang sangat mulia, ya. Di bawah adab yang sangat mulia. Mengapa? Karena mereka sampai tanya kepada Rasulullah SAW, apakah mungkin seseorang itu menghina orang tuanya, ya. Apakah mungkin seseorang itu menghina orang tuanya? Ini pertanyaan seperti ini tidaklah datang kecuali karena mereka merasa mengingkari hal tersebut. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang menghina orang tuanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mereka hidup di bawah adab yang sangat mulia. Ya. Mereka hidup dengan akhlak yang sangat mulia, terlebih dengan orang tua mereka. Ya. Terlebih dengan orang tua mereka. Dan itulah kehidupan para salaf, ya, di mana mereka sangat memuliakan orang tuanya, sangat perhatian dengan orang tuanya, sangat mengerti betul terhadap keutamaan berbakti kepada orang tua, ya. Di antara mereka para salaf ada yang berebut untuk mengasuh orang tuanya, bahkan ada kakak beradik yang mana keduanya berebut untuk mengasuh ibunya, sehingga diminta untuk bertukar. Maksudnya adalah kakak yang pertama itu
dia menghidupkan malam dan qiyamul lail, adapun adiknya dia berusaha untuk memijat sepanjang malam ibunya. Dan ketika diminta untuk bertukar, dia tidak mau, ya, nggak mau. Karena dia tahu bahwasanya pahala dia mengasuh ibunya, berbakti kepada ibunya lebih besar ketimbang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu memberikan contoh kepada kita di dalam bermuamalah kepada orang tua. Dan orang tua adalah orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahim, ya. Yang mana kita tidak boleh, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang sekali kita memutus silaturahim, dan yang paling berhak untuk kita sambung silaturahimnya adalah orang tua kita. Adalah orang tua kita. Inilah kehidupan para salaf yang mana mereka sangat berbakti kepada orang tua mereka. Kemudian di dalam hadis ini juga merupakan dalil bahwasanya kita boleh untuk beramal dengan ghalabatul dzan. Berdalil atau beramal dengan ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan itu apa namanya? Perkiraan yang sangat mungkin untuk terjadi. Jadi kita boleh untuk berdalil atau beramal dengan sebuah perkiraan yang kemungkinan besar akan terjadi. Walaupun bisa jadi nggak terjadi. Contohnya seperti di dalam hadis ini, ya, kita dilarang untuk mencela orang tua orang lain. Mengapa? Karena kemungkinan besar orang tersebut akan mencela balik. Ya. Walaupun di beberapa kasus mungkin mereka tidak mencela balik. Ya. Tapi kita dilarang, diputus dari awal. Karena ada kemungkinan besar mereka akan mencela balik orang tua kita. Nah, ini adalah salah satu dalil bahwasanya kita boleh untuk beramal dengan ghalabatul dzan. Ya. Dengan ghalabatul dzan. Ya. Dan ini banyak, ya. Berdalil dengan ghalabatul dzan ini banyak prakteknya. Ya. Banyak prakteknya. Seperti ketika tatkala kita sedang was-was, ya. Seperti tatkala kita sedang was-was, apakah wudhu kita ini sudah batal atau belum? Nah, itu biasanya para ulama mengatakan, maka bangunlah kesucian kamu, taharah kamu di bawah ghalabatul dzan, ya. Ya. Karena orang was-was itu biasanya dia sedang ada syak, ada keraguan, apakah sudah batal atau belum. Maka dia bangun, ya. Hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya adalah dia belum berwudu, maka dia bangun dengan keyakinan tersebut, ya, bahwasanya dia belum berwudu, ya, sehingga dia akhirnya berwudu kembali. Begitu juga dengan ketika tawaf, semisal kita tawaf, kira-kira dia sudah 6 kali putaran atau 7 kali putaran, ya. Maka dia bangun di dalam ghalabatul dzan. Ya, dia bangun di atas yang lebih yakin. Nah, yang mana yang lebih yakin adalah dia belum melakukan yang ketujuh, sehingga dia anggap putarannya dia itu putaran yang paling rendah. Begitu juga dengan sholat, ya. Apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat? Ya. Begitu juga, ya. Dia senantiasa untuk membangun amalannya di atas ghalabatul dzan. Dan ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat, ya. Ketika seorang paham dengan kaidah ini, insya Allah ada banyak iskalat di dalam ibadahnya yang akan terselesaikan. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya di dalam hadis ini kita diperintahkan oleh syariat kita untuk senantiasa saddud dzara'i, ya. Kita memutus wasilah-wasilah menuju keburukan. Kita senantiasa disuruh untuk memutus wasilah-wasilah menuju keburukan. Yang mana di dalam hadis ini kasusnya adalah kita tidak boleh untuk melakukan wasilah yang bisa membuat orang tua kita dicela, dihina dan dicerca, ya. Dan secara umum kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut, ya. Secara umum kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut, ya. Dan saddud dzara'i ini juga banyak, ya. Kaidah saddud dzara'i ini juga banyak dilakukan di dalam syariat kita. Semisal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan atau mendekati perzinahan. Mendekati saja tidak boleh. Karena mendekati perzinahan itu adalah sebuah wasilah menuju zina.
Sehingga dari awal syariat telah melarang untuk mendekati perzinahan. Kemudian di dalam bab tauhid ya, di dalam bab akidah kita dilarang untuk ghulu terhadap orang-orang saleh. Kita dilarang untuk ghulu terhadap orang-orang saleh. Karena apa? Ghulu terhadap orang-orang saleh itu menjadi wasilah kita bisa jadi menuhankan orang soleh tersebut. Kita mengkultuskan dia sehingga kita mengangkat derajat dia di atas derajat yang semestinya. Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat, yang mana ketika seseorang paham dengan kaidah ini, dia akan banyak sekali mempraktekkan kaidah ini dalam kehidupannya. Ini adalah beberapa faidah yang bisa kita sampaikan tentang hadis yang mulia ini. Pada intinya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk melakukan sebuah wasilah, melakukan sebuah perkara yang menjadi wasilah dihinanya, dimakinya, dicercanya orang tua kita. Menjadi wasilah, melakukan sesuatu yang menjadi wasilah saja tidak boleh, apalagi kita mencerca, memaki langsung orang tua kita. Maka ini dosanya lebih besar. Melakukan wasilah saya sudah menjadi kabair, sudah menjadi kabirah, sudah menjadi dosa besar. Apalagi kita sampai mencerca langsung, sampai memaki langsung, menghina langsung. Ini juga dosanya besar. Dan juga dari hadis ini kita juga dilarang untuk melakukan sebuah wasilah yang mana wasilah tersebut bisa menghantarkan terhinanya atau dimakinya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih berhak untuk dijaga kehormatannya. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa menjadi wasilah Allah dihina. Dan ini termaktub di dalam Al-Qur'an secara langsung. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Ya. Dan janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan orang-orang yang berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti mencaci balik, menghina balik Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adwan bighairi ilm, dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Ya. Maka jangan sampai kita juga sebagaimana kita tidak boleh untuk melakukan sebuah wasilah di mana hal tersebut bisa menghantarkan terhinanya orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita hindari hal tersebut ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mana bisa Allah Subhanahu wa taala dihina oleh orang lain ya. Jangan sampai kita menghina Tuhan-Tuhan orang lain sehingga orang lain tersebut menghina balik Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah sedikit yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan tentang muamalah kita, bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain, yang secara khusus adalah tahrimul hajri fawqa thalathi layali. Dan ini hadisnya panjang ya, pembahasannya panjang, makanya insyaallah ana undurkan untuk besok ya. Insyaallah untuk besok kita akan membahas tentang diharamkannya kita memboikot saudara muslim kita di atas 3 hari ya. Dan ini panjang pembahasannya. Insyaallah kita akan bahas besok biiznillah taala ya. Adapun untuk hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan, bisa kita resapi dan kita nasihatkan kepada teman-teman kita, saudara kita dan keluarga kita, sehingga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk mereka dan kita mendapatkan amal jariah dari ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Ya, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.